Saya agak sedikit kecewa dengan kualitas terutama narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain. Menurut saya mereka pertama datanya banyak yang salah, keliru. Kedua, masalah pertahanan ini mau dipakai sebagai bahan mencari poin politik. Dan tadi kalau tidak salah ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia. Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Ya. Aneh, jadi saya kira ini ini adalah teknik-teknik politik ingin mencari angka. Ini saya kira tidak pantas. Saya terus terang aja saya agak kecewa. Tapi sudahlah, tidak apa-apa. Saya percaya dengan rakyat, kami di depan rakyat yang punya akal, rakyat punya hati, rakyat yang akan menilai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, setelah kita menonton debat kemarin, kita bisa menyimpulkan dan melihat beberapa komentar dari para netizen yang saat ini nanti akan saya perlihatkan beberapa potongan-potongan video dari hasil debat kemarin dan tanggapan dari para netizen. Serangan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto ini membuktikan kepada kita semua, yaitu rakyat Indonesia, bahwa hubungan antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto itu memang tidak baik-baik saja. Dan itu terlihat dari hasil debat kemarin ya. Dan kalau kita lihat itu, jabatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu dijadikan sasaran antara Anies dan Ganjar Pranowo untuk menyerang Prabowo Subianto. Di sini saya juga kasihan melihat Prabowo Subianto. Terus teranglah Prabowo sampai saat debat berlangsung itu terlihat meneteskan air mata sehingga dilap pakai tisu atau apa itu ya. Jadi kalau kita melihat sisi ke belakang, padahal sewaktu Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, pengusung utamanya itu adalah Prabowo Subianto dengan Partai Gerindranya, yang saat itu menjagokan Anies Baswedan untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Waktu itu pilkada tahun 2017. Jadi saat ini memang Anies tidak melihat masa lalu itu, dan seakan itu sudah dilupakan, atau memang sekarang bisa dikatakan kacang lupa sama kulitnya. Sehingga secara pribadi kalau saya melihat debat kemarin itu memang sangat spesial, karena kita rakyat Indonesia diberitahu bahwa hubungan antara seorang Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto itu memang sedang tidak baik-baik saja. Sehingga di waktu debat kemarin mereka memang saling terbuka, tidak ada tameng apapun, itu saling menyerang, terutama Anies kepada Prabowo Subianto. Nah, dalam tayangan video kali ini nanti saya akan menampilkan cuplikan hasil debat di antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Tentunya dengan tanggapan para netizen yang sangat budiman ya. Kalau tidak ada tanggapan netizen itu, saya rasa debat itu sepi lah, seperti itu, kalau tidak ada tanggapan dari para netizen. Namun sebelum menyimak video sampai selesai, saya ajak Anda untuk mendukung channel ini, tentunya dengan cara like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya, dan berikan komentar di akhir penayangannya. Dalam beberapa tayangan, mari kita lihat bagaimana Anies menguliti Prabowo Subianto. Yuk kita simak videonya sama-sama ya. Kita simak video berikut ini. 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan, dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai
dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita butuh pertahanan yang sesuai dengan ancaman nyata yang ada di depan kita. Ancaman ini dirasakan oleh siapa? Dirasakan bukan saja di dalam batas-batas teritorial, tapi juga di keluarga. Bagaimana ancaman atas penipuan online, bagaimana ancaman atas peretasan, bagaimana ancaman atas judi online, bagaimana ancaman-ancaman terorisme. Itu semua membutuhkan perhatian. Jadi bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan berdasarkan preferensi masa lalu, tapi justru harus mencerminkan kebutuhan masa depan. Inilah yang menurut kami penting. Ya, anggarannya perlu kita tingkatkan, tapi jangan keliru, ancamannya juga mengalami pergeseran. Jadi itulah sebabnya mengapa kita melihat perlunya ada strategi yang baik. Supaya apa? Supaya kekuatan yang kita miliki mereka bisa bekerja dengan optimal, tidak sia-sia. Lalu Pak Prabowo yang saya hormati, ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya, Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada, jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup, saya terbuka. Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo. Pak Anies, untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo, waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan, Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun, bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan, bila saya ditugasi, maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Setelah melihat tayangan video tadi, kalau kita lihat itu Prabowo ini memang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang paling menyakitkan, serangan itu dilakukan dengan data-data yang valid yang dilakukan oleh Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto. Karena yang diserang itu adalah pertahanannya, dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan atau jabatan daripada Prabowo Subianto.
Dan selanjutnya mari kita saksikan bersama bagaimana tanggapan dari para netizen terkait dengan serangan yang bertubi-tubi Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto. Oke, kita lihat videonya. Prabowo kali ini bener-bener mati kutu, emosinya nggak kejaga, bener-bener bisa-bisa serangan jantung, kepikiran umat lagi tuh asam uratnya kayaknya tuh. Bahaya Prabowo, kasihan. Debatnya bener-bener bikin Prabowo kalau tinju tuh KO, ini sama Anies KO. Kalau Prabowo lawan Ganjar TKO lah ya, atau kalah angka. Soalnya banyak yang ya disama-samain lah gitu, cuman sedikit tadi di akhir-akhir baru diserang juga sama Ganjar. Tapi yang saya mau garis bawah itu tadi yang mengenai rumah dinas buat TNI Polri katanya gitu kan. Nah itu kena banget tuh sama Ganjar sama Pak Anies. Pak Anies bilang TNI Polri disuruh mempertahankan tiap jengkal tanah, tapi mereka tidak diperhatikan untuk perumahannya. Wah itu benar-benar dikonvernya kan ke masalah tanahnya Prabowo yang ratusan hektar itu. Wah, asik. Bener banget, Pak Anies keren. Prabowo langsung marah, dia emosi, mukanya nggak bisa. Wah, kacau. Kayaknya 4 kali atau 5 kali Pak Prabowo menyebut profesor ke Mas Anies. Kalau gue bilang, ini profesor itu kayaknya menandakan apa? Menurut penilaian Anda sebagai ahli komunikasi. Ini kalau ini adalah sindiran halus. Nggak tahu halus, nggak tahu kasar ya. Karena Mas Anies belum profesor kan gitu. Belum ya kan. Udah PhD tapi belum profesor. Ya, mungkin ini adalah sindiran halus karena selama ini dia selalu menyampaikan yang tinggi-tinggi, tapi sebenarnya dia nggak sampai setinggi-tinggi itu gitu. Tadi ngomong soal etika kan gitu. Makanya sebel sekali Pak Prabowo karena dia diserang terus soal etika, which is sebenarnya ada benernya juga. Tapi yang menyampaikan etika itu juga sering tidak jujur. Makanya dia bilang jangan ngomong etik sama saya gitu. Dulu katanya nggak mau nyalon, tiba-tiba sekarang nyalon. Kalau lu nggak, makanya itu kan menurut Prabowo. Saya hanya menyampaikan isi hati Prabowo. Berarti yang paling benar siapa dong? Makanya itu yang dibilang jujur. Bapak tidak jujur, Bapak ambisi, Bapak menghasut. Ya itu karena udah dari dalam hati. Yang mana kalimat yang Tanya Pak Prabowo kalau itu. Lawan Bapak agak berat nih Pak, prestasinya banyak. Dia mah cuman politik identitas. Loh, kan buktinya ada tuh Pak, Stadion JIS bagus banget Pak. Itu mah politik identitas. Loh, kan ada juga tuh Jaklingko. Jakarta juga Jalan Sudirmannya bagus Pak. Itu mah dia ngomong doang, jago ngomong. Nah, buktinya sekarang Jakarta juga banjirnya udah kurang Pak, bagus itu. Itu mah retorika doang, dia retorika doang. Sorry ya. Nah, Bapak ngebantah terus, Bapak kan prestasinya apa? Begitu. Prabowo Gibran 1 putaran pasti menang. Yakin? Salah hitung kayaknya Bang. Mari kita hitung bareng. Putaran pertama dengan Ibu Mega. Putaran kedua dengan Pak Hatta Rajasa. Putaran ketiga dengan Pak Sandiaga Uno. Dan 2024 sudah putaran yang keempat. Ini parah nih. Cuman Pak Anies dan Pak Ganjar yang putaran pertama. Kalau Prabowo berputar-putar. Saya menganalogikan perdebatan itu adalah perdebatan antara praktisi dan pengamat. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena gini, dari kubu 02 ya Prabowo itu memang saat ini petahana dan dia menjalankan ada di dalam sistem yang sedang berjalan. Ya.
01 dengan 03 itu bisa dikatakan dia memang di luar dari itu sistem tersebut. Yang namanya pengamat ya 01, 03 ya dia bebas-bebas saja dia bicara seperti apa, karena dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang menjalankan atau orang yang sedang menjalankan. Yang namanya pengamat dia bisa mendapatkan celah ya, karena dia tidak menjalankan, karena lawannya yang menjalankan. Jadi saya pikir sedikit agak tidak fair ya ketika ini membicarakan pertahanan keamanan yang sebenarnya di sini ada hal-hal yang sangat rahasia yang sulit dijelaskan ke publik gitu, yang memang tidak boleh itu bisa semuanya secara utuh dijelaskan ke publik ya, karena ini data intelijen dan lain-lain gitu ya. Tetapi kalau soal ide ataupun gagasan, saya rasa pada debat kali ini Anieslah yang lebih jago ya, karena memang dia itu berlatar belakang akademisi, berbeda dengan Prabowo Subianto yang memang latar belakangnya itu seorang militer yang didesain sebagai seorang yang pemberani dan tegas. Nah, karena memang pada kali ini, video kali ini yang kita bahas adalah soal debat antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Nah, mungkin pada video kali ini itu dulu. Mungkin di lain kesempatan akan saya bahas lagi berkaitan dengan politik-politik yang ada di tanah air kita. Sebelum beranjak ke video lain, saya meminta Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar di akhir penayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.